السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majlis kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Majlis ini adalah majlis dalam rangka upaya perjuangan kita sebagai seorang muslim untuk menjadi ahlus sunnati wal jamaah, berupaya untuk berpegang teguh dengan prinsip yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena kita mesti ingat, mafhum, maklum dan sudah hafal malah di luar kepala kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, sungguh umatku berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu ke surga, 72 terancam dulu dengan neraka. Illa millatun wahidah, kecuali satu millah, satu golongan. Para sahabat bertanya, dan tentu juga kita bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya pada hari ini. Allahu Akbar. Maka majelis ini, kitab Usulus Sunnah ini dalam rangka selamatnya diri kita sejak dunia hingga akhirat. Bukankah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar? Ya Rabb kami, beri kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan bersama sunnah tak terkira keindahannya. Allahu Akbar. Selamatnya kita di dunia ini dengan mengikuti Rasulullah SAW. Rasul tak tinggalkan emas, intan, berlian, pangkat jabatan. Rasul tak tinggalkan itu semua. Yang Rasul tinggalkan apa? Dua hal, kitabullah dan sunnahnya. Ketika kita berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, sekali-kali tidak akan pernah sesat kita selama-lamanya. Siapa pula yang mau sesat dalam perjalanan hidup yang sesaat di alam yang bernama dunia fana ini? Tidak ada.
Tapi di saat yang sama Rasul telah mengabarkan akan ada orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus ini, bahkan terancam dengan neraka. Bahkan banyaknya 1:1, yang selamat 72, yang terancam dengan neraka. La ilaha illallah. Maka pelajaran kita bukan ingin mempelajari sesuatu agar kita bisa mendebat orang, tidak. Bahkan pelajaran kita bulan yang lalu adalah larangan berdebat. La ilaha illallah. Karena agamanya jelas. Majelis ini bukanlah majelis untuk ingin menjelek-jelekkan orang. Tidak ingin mengeluarkan orang dari Islam, tidak ingin mengeluarkan orang dari Ahlussunnah secara serampangan begitu, tidak, tapi hanya ingin meniti jalan kebenaran ini agar kita bisa membawa diri kita dengan izin Allah, anak dan istri kita, keluarga kita untuk selamat sejak dunia hingga akhirat. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Apakah kita kira terancamnya kita dengan neraka itu seperti dalam hadis iftirakul ummah yang tadi 72 golongan itu, kita merasa kita perlu aman-aman? Tidak. Ini upaya, ini bagian dari perjuangan sebagai seorang rijal. Bagi kita lelaki ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, lelaki ini pemimpinnya kaum wanita, agar selamatnya wanita-wanita di rumah kita, istri kita, anak-anak kita yang terlahir dari rahim istri kita tercinta, dari sisa neraka tersebut. La ilaha illallah. Maka majelis ini bukan ingin majelis untuk memperkeras hati, tidak, justru malah majelis untuk melembutkan hati, untuk menjadi seorang Ahlussunnah. Berupaya kita, dan kita juga tidak mengklaim bahwa kitalah orang satu-satunya jamaah masjid Imam Syafi'i inilah kelompok pengajian kita di majelis ini yang hanya masuk surga. Tidak, Allah, tidak, demi Allah, tidak demikian. Maka pembahasan tentang akidah dan manhaj perlu saya ingatkan diri saya dan kita bersama. Majelis ini bukan majelis untuk memperkeras hati, ingin menilai orang, ingin menghinakan orang, tidak. Menilai orang dalam kebenaran itu tuntunan dari Allah dan Rasul. Itu ya, betul. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kena kadang ketika kita banyak mengkaji tentang akidah dan manhaj, tapi lupa sisi kelembutan hati, lupa sisi-sisi ini, sisi-sisi ukhrawi, sisi-sisi imani. Kadang lisan kita yang sudah memang terbentuk dari lingkungan yang keliru, suka membantah orang, suka mencela orang, suka memang anggap diri ini benar, semua orang tidak benar aja semuanya, sehingga akhirnya menjadikan kita kaku, menjadikan kita sombong. La ilaha illallah. Tidak demikian maksudnya. Baiklah, ikhwati fillah, sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu buka di masa nenek rumah. Kini kita masuk ke kitab. Silakan siapa yang ingat pembahasan cakolo sobri, tapi siapa yang hadir dan siapa yang ingat pembahasan kita sebelumnya, ya. Karena saya memang dikasih amanah sama pengurus, lanjutkan kajian kitabnya Ustaz. Ya, mau enggak mau ya saya lanjutkan dulu. Baik, silakan siapa yang hadir kemarin. Apa pembahasan terakhir? Apa dah? Oh, meninggalkan perdebatan. Poin terakhirnya bab apa? Pembahasan apa? Adab-adab berdebat. Berarti adab berdebat sudah kita sampaikan. Sekarang meninggalkan berdebat. Kok ada pula adab berdebat? Apa masalahnya? Ini pembahasannya watarkul khusumat, meninggalkan perdebatan. Tapi pembahasan terakhir kita kemarin kok ada pula adab-adab berdebat. Ini ada apa? Nyambung enggak tuh? Apa kesimpulannya kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau enggak ada saya ingatkan, itu masalahnya. Coba apa kemarin?
Nah, ada yang ingat? Coba dicari dulu. Mudah-mudahan jumpa. Kalau tidak ada nih, nanti saya ingatkan. Silakan. Cari dulu ya. Siapa yang hadir? Apa masalahnya? Nah, kita kan sudah membahas bahwa watarkul khusumat, meninggalkan perdebatan. Tapi kok ada adab-adab debat begini. Nah, kitab Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ini sudah sampai kita baca pada poin watarkul khusumati watarkul julusi ma'a ashabil ahwa watarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Coba baca terjemahan. Coba. Baca terjemahan. Meninggalkan perdebatan dan adu argumentasi serta pertikaian dengan urusan agama. Itu terjemahan. Cuman itu terjemahan secara global. Baik, intinya di sini ada dua pembahasan tentang debat dan pertikaian ini. Pertama, larangan berdebat dalam masalah agama, karena agamanya jelas. Oke. Yang kedua, larangan berdebat dengan ahlul bid'ah. Dan pada pembahasan sebelum ini kita menyampaikan tercelanya perdebatan secara umum dengan dalil dari Quran dan hadis dan juga sikap para ulama. Tapi ternyata tidak semua perdebatan juga tercela. Betul? Ada perdebatan yang dibolehkan, sudah saya sebutkan kaedah-kaedahnya. Tergantung tengok siapa dulu yang mendebatnya. Yang berdebat itu siapa? Ada kaedah-kaedah lain, tengok saja catatannya. Dalilnya juga dari Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kalian, pantalah dengan cara yang baik-baik. Atau seperti dalam sunnah Nabi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan Nabi sebelumnya juga ada berjidal serta sikap para sahabat seperti sahabat yang membantah orang-orang Khawarij. Maka akhirnya ternyata ada debat yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dan diwajibkan malah kepada orang-orang tertentu yang orang-orang berilmu. Namun karena agama kita ini adalah agama yang mengajarkan adab dan akhlak, lahirlah tulisan-tulisan para ahli ilmu adab-adab dalam berdebat. Betul? Ini dia. Jadi berdebat pun kalau memang harus berdebat itu ada adab-adabnya. Bayangkan itu. Namun pada kesempatan ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita sedikit tambah pembahasan dari poin disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini. Wa tarkul khusumat, dan meninggalkan perdebatan. Wa tarkul julusi, dan meninggalkan duduk-duduk ma'a ashabil ahwa, bersama para pengikut hawa nafsu dari kalangan ahlul bid'ah. Wa tarkul mira'i, dan meninggalkan berbantah-bantahan, berdebat, wal jidala, dan berbantah-bantahan, wal khusumati fid din, ya, dan adu argumentasi atau perdebatan dalam agama. Jadi meninggalkan debat kusir, adu argumentasi, dan berdebat dalam masalah agama ini yang sudah kita sebutkan.
itu secara umum meninggalkan perdebatan dalam masalah agama serta adab-adabnya. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan sedikit saya tambahkan lagi, mengulang atau bisa saya sebut mengulang dan sedikit menambah, khusus dalam masalah berdebat dengan ahli bid'ah. Tinggalkan berdebat dengan ahli bid'ah ini. Walaupun pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya sebutkan secara umum. Dan kita mendahulukan pembahasan berdebat dalam masalah agama secara umum. Sebelum kita masuk kemarin pembahasan tentang berdebat dengan ahli bid'ah. Di sini Syekh atau Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan wa tarkul khusumati, dan meninggalkan perdebatan, wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk bersama ahlul ahwa, ahli bid'ah. Berarti pembahasan yang akan kita bahas ini adalah meninggalkan debat serta duduk dengan bersama ahlul bid'ah. Nah, berarti kalau pertemuan sebelumnya berdebat secara umum dalam masalah agama, ini masuk berdebat dengan ahlul bid'ah. Bisa dipahami? Nampak ini? Ada dua. Satu, larangan berdebat dalam masalah agama. Dua, berdebat dengan ahlul bid'ah. Pertemuan sebelumnya kita dahulukan pembahasan wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fiddin. Baik. Biar pada kesempatan ini nampak gambarannya, coba perhatikan pada kalimat meninggalkan perdebatan dan duduk bersama ashabul ahwa. Bahasa Arab Melayunya pengikut hawa nafsu atau pengikut bid'ah. Sebelum kita membahas tentang meninggalkan berdebat dan duduk bersama mereka, sebab nanti panjang pula pembahasannya, kita perlu tahu siapa itu ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu. Sebab tidak semua pengikut hawa orang, saya ulangi, tidak semua orang-orang yang mengikuti hawa nafsu disebut dengan ashabul ahwa. Nanti pengikut hawa nafsu itu apa? Ang poso ni mainnya. Jumpa jo kawan lama semua entahlah bini lah, yang semua entahlah bini Dan seorang ang lompek bini ang ashabul ahwa hendak. Bukan itu maksudnya. Atau sedikit-sedikit saja misalkan dia terjatuh dalam perbuatan dosa, apakah dia disebut dengan ashabul ahwa? Hendak. Makanya kita punya qawaid, dawabit. Ahlussunnah itu kaya akan kaedah. Untuk apa? Para ulama menjelaskan kepada kita agar kita tidak keliru. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ada satu buku kitab yang sangat bagus, ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau sering ke Jawa dan di Masjid Abu Darda juga saya pernah mengikuti daurahnya. Beliau salah seorang ulama kita yang Masya Allah bagus sekali. Selain ngajar di Masjid Nabawi, beliau selain dosen di UIM, beliau juga ngajar di Masjid Nabawi. Hafizallah ta'ala. Kitab beliau Mauqifu Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Ahwa'i wal Bid'ah. Sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Perlu untuk ingat, kitab Ushulus Sunnah ini kitab berbicara tentang manhaj. Kan dulu saya diminta untuk menyampaikan kajian tentang manhaj jadilah. Maka saya pilih kitab ini. Sekarang siapa pengikut hawa nafsu, ashabul ahwa dan ahlul bid'ah itu? Ikhwati fillah, di referensi lain antum coba lihat, nanti beli buku. Ada buku-buku Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdad itu, apa saja tentang manhaj itu. Coba siapa yang Ilai Ahsanta, bagus. Apalagi buku beliau tentang manhaj. Kitab Akidah dan Manhaj, dulu asalnya 40 hadis tentang akidah dan manhaj, bagus. Apa lagi?
Baik, saya tambahkan. Beliau punya kitab, di antaranya telah datang zamannya. Di antaranya juga beliau punya kitab Al-Islam. Beliau menjelaskan panjang permasalahan tentang manhaj ini di dalam buku-buku beliau. Dan di antara yang beliau tulis adalah untuk membedakan seseorang ahlus sunnah dengan tidak ahlus sunnah, itu ada 3 cara yang dilihat oleh para ulama. 1, lihat bagaimana usulul firaqnya. Tulis saja usulul firaq, nanti saya jelaskan. Apa itu pokok-pokok penyimpangan atau kelompok-kelompok menyimpang dalam agama ini. Pokok-pokok penyimpangan atau golongan-golongan induk yang menyimpang dalam agama ini. Siapa saja? Beliau membawakan ada beberapa golongan-golongan yang menyimpang itu. Silakan lihat pembahasan ini di kitab telah datang zamannya saya atau Islam ya. Baik, salah satunya. Jadi ada usulul firaq namanya. Yang kedua, ditengok saya kira belum paham. Usulul firaq ini ada 5 atau ya ada yang menambahkan, ada yang jadi 6, asalnya 4. Ya, itu induk ongkang golongan sesat ini. Dan orang-orang yang mengikuti setelahnya itu terpengaruh oleh induk-induk ongkangnya kok. Apa Indonesia? Dedengkot kelompok sesat. Baik. Dah paham kan? Yang kedua, ditengok usulul bid'ahnya. Pokok-pokok pembahasan tentang bid'ahnya. Ditinjau bagaimana kaedah-kaedah dia di dalam memahami bid'ah. Lain topik enggak. Makanya di antara kitab yang bagus ditulis oleh Syekh Ali Hasan, Ilmu Usulul Bid'ah. Saya ulang lagi, antum silakan buka kajian.net, antum lihat, bapak-bapak lihat kajian Ustaz Badrul Salam, judulnya Ilmu Usul Bid'ah. Wih, itu bagus sekali. Seingat saya 16 file ya, 16 atau 17. Itu saya dan banyak coba kasih rekaman itu ke orang untuk buka pikirannya memahami permasalahan bid'ah ini. Baik. Yang ketiga, tinjau dari tanda-tanda ahlul bid'ah. Apa ciri-ciri ahlul bid'ah itu? Baik. Maka disitulah kita bisa menilai seorang itu ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah. Tidak 3. Tengok terjatuh tidak ke dalam kelompok-kelompok dedengkot golongan yang menyimpang. 2, ditengok betul tidak dia memahami prinsip-prinsip bid'ah. 3, dia terjatuh dalam ciri-ciri ahlul bid'ah atau tidak. Pembahasan bid'ah sudah kita sebutkan sebelumnya. Di lain sisi, para ulama juga menyebutkan untuk menilai seseorang ahlus sunnah atau tidak, atau kapan seseorang keluar dari ahlus sunnah, dilihat 1, dia keluar dari prinsip-prinsip umum atau dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Keluar dari prinsip-prinsip dasar dan umum dari akidah dan manhaj ahlus sunnah. Kedua, dia terlalu banyak mengamalkan bid'ah. Itu bisa juga disebut dengan ahlul bid'ah ini. Terlalu banyak. Baik. Namun tentu juga ada kaedah-kaedah di dalamnya. Sekarang di dalam kitab Mauqif Ahlus Sunnah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala ini menyebutkan. Saya ambil dari kitab beliau. Tujuan untuk membahas definisi ahlul ahwa atau ashabul ahwa ini apa?
Sebab tahu kita tentang hukum bermuamalah atau berinteraksi. Bahasa awak cendua pu cara awak bakawan dunia. Cendua pu sikap kita lah boleh awak bakawan tu indak. Nah, itu perlu didudukkan. Kalau tak bisa zalim kita pada orang, buat bid'ah seketik itu tak nak salam sama inya oleh, tak nak duduk dengan inya oleh, itu bisa zalim kita. Tak seperti itu. Maka tujuan pembahasan ini biar kita tahu bagaimana sikap kita. Jadi bukan hanya sekedar menilai orang itu ashabul ahwa atau ahlul bid'ah, tapi juga ada hukum setelahnya, sebatas apa kita berinteraksi, bergaul dengan mereka. Sebab hidup kita ini tak lepas dari kawan, handai taulan, sahabat-sahabat, konco-konco arek yang kadang mereka ternyata pengaman bid'ah. Apakah dia termasuk ashabul ahwa? Itu yang perlu. Penting tak tu? Di sekeliling kita hidup di tengah-tengah kemejemukan masyarakat, kan penting tu. Kadang kawan sama sekolah, kadang kawan-kawan sama kuliah, kadang kawan sama kojo. Itu penting. Jadi jangan gemyah uyah, hantam kromo, ndak pilih lanto bangsa don, ndak seperti itu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syekh hafizahullah taala menukilkan perkataan para ulama sebelumnya. Siapa betul yang ashabul ahwa itu? Dan itulah ciri-ciri Ahlussunnah, selalu menyebutkan perkataan para ulama sebelumnya. Itulah ciri-ciri pengikut salaf. Mereka akan membawakan perkataan salaf pendahulu mereka. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Al-I'tisam, menyebutkan bahawa sesungguhnya nafas ahlul ahwa dan ungkapan ahlul bid'ah, ahlul ahwa pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah pengikut bid'ah atau ahli bid'ah, hanya diucapkan untuk menunjukkan orang-orang yang melakukan bid'ah dan mengutamakan syariat hawa nafsu. Dalam menarik kesimpulan sehingga mengutamakannya, berdalil untuk membenarkannya menurut anggapan mereka. Jadi mereka ini betul-betul mengutamakan hawa nafsunya ketimbang dalil. Ya. Lalu Syekh juga mengatakan sehingga yang berbeda dianggap pertentangan. Syubhat mereka sangat terlihat dan sangat perlu untuk ditolak dan menyanggahnya. Berbeda dengan kondisi orang awam. Ini juga perlu. Dengan kondisi orang awam berbeda. Sesungguhnya mereka itu mengikuti apa yang telah ditetapkan di kalangan para ulama mereka kena mengharuskannya. Maka mereka bukan orang yang mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti apa yang dikatakan kepada mereka, apapun juga hal itu. Sehingga tidak bisa dikatakan kepada orang awam bahwa mereka adalah ahlul ahwa. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bawakan dalam kitabnya. Itu perlu kita tinjau. Jadi berbeda antara orang awam dengan orang yang tahu. Mereka mampu mendalami dengan pandangan mereka sendiri perkara ini, menganggap bagus atau buruk dengan dasar pandangan mereka sendiri. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa lafaz ahlul ahwa dan ahlul bidah mengarah kepada satu hal. Apa itu? Orang yang berdikari melakukan bid'ah dan menguatkannya atas yang lain. Sedangkan ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai akan hal itu dan berjalan mengikuti jalan para pemimpin mereka,
yang hanya merupakan bentuk taklid dengan tanpa analisa pikiran mereka sendiri, maka tidak dikatakan demikian, tidak dikatakan dengan ahlul ahwa, tapi mungkin bisa disebut dengan muqallidun atau orang-orang yang bertaklid dengan taklid buta. Dan Imam Asy-Syatibi membawakan lagi. Ini udah paham ya? Ini paham. Jadi bedakan. Ada misalkan nini awak nanti di rumah bersalawatnya dengan salawat-salawat yang Nabi mungkin tak ajarkan. Tapi kita tanya, siapa ngajar ni? Ikut ajar ni tu guru dan dulu di ngaji wangnya. Atau mama dan dulunya. Ahlul ahwa ni akhirnya ndak. Nenek kok ashabul bid'ah. Ndak. Ni. Bayangkan. Jadi kita harus paham. Kita dudukkan masalahnya. Jangan nanti semangat ngaji pulang ke rumah. Ya ahlul bid'ah kayaknya. Lah nanti itulah. Tak contoh itu. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi menambahkan, sehingga uzur menjadi sempit bagi para pelaku taklid. Maka dipastikan bahwa taklid yang dilakukan oleh orang-orang awam terhadap bapak-bapak mereka dan orang-orang yang meyakini bahwa tindakan yang demikian adalah bagus karena berasal dari para syekh, mereka dengan tidak melakukan peninjauan untuk melihat kondisi mereka dari kalangan ahli ilmu dan ijtihad terlebih dahulu. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, kita perlu ditengok lagi bagaimana kondisi-kondisi yang ada itu. Tak semua uyah. Kalau nenek-nenek yang seperti tadi tidak bisa kita katakan seperti itu. Namun ingat juga, ini saya sebenarnya pernah membahasnya. Tadi sedikit saya keliru menyebutnya. Taklid buta itu bahaya juga. Itu tidak masuk dalam kategori ini. Sekedar dalam taklid aja itu tidak bisa disebutkan ahlul ahwa. Tapi kalau sudah masuk taklid buta, itu bisa disebut juga nanti. Itu bahaya. Karena begini, masih ingat tidak saya pernah menyebutkan apa yang disebut dengan ittiba, taklid, dan ta'assub. Saya ulangi. Ittiba itu namanya mengikuti sunnah. Ittiba itu qabulu qalil qaid, menerima ucapan seorang imam, seorang tuk buya, tuk ongku, tuk guru, dan kita tahu dalilnya, Qur'annya ini, hadisnya ini. Itu namanya ittiba. Tahu kita. Makanya ittiba sunnah, mengikuti tahun tu di awak, udah dia mantap. Itu namanya ittiba sunnah. Pengikut sunnah pelakunya. Ada yang kedua namanya taklid. Taklid itu menerima ucapan guru, ustadz, tuangku, buya, tapi kita tidak tahu dari mana sumbernya, dalilnya, tidak tentu, tidak inyurang. Itu namanya taklid. Pengikutnya disebut dengan muqallid. Dalam agama kita ini diperintahkan kita untuk ittiba, bukan taklid. Asalnya itu dia perlu awak mengaji supaya berilmu, ndak cikui-ikui aja. Ikui aja tuh namanya pak turut. Kalau jadi datuknya datuk turut. Kalau pedusi bu turut. Kalau jadi niniaknya niniak turut. Bukan itu. Makanya dicela. La daraita wala talait. Kamu tak mau belajar, tak mau membaca. Kan itu di antara hal yang dapatkan deritanya oleh penghuni kubur. Jadi hukum asal dalam agama itu ittiba, mengikuti orang beserta dalilnya. Sebab Nabi yang hanya diikuti, taklid dilarang. Bolehkah taklid? Boleh. Dengan kaedah-kaedah sebelumnya sudah saya sebutkan. Di antaranya hanya boleh taklid kepada ulama ahlus sunnah. Di antara kaedah taklid juga adalah
Apabila jelas salah pendapat yang diikuti itu secara dalil, oh salah, nak topik dah dengan dalil, dengan Quran Sunnah, tinggalkan pendapat itu. Itu boleh tu. Tapi tetap ngotot juga dan dak ikut sampai guru dan dulu, dak bisa. Dan dak yaran kopi tahu omak dan cendiko jual. Padahal dalil Quran hadis sudah jelas, itu namanya ta'assub. Maka disinilah hawa nafsu sudah keluar. Kalau sekedar taklid yang kedua tadi atau taklid tadi itu belum bisa disebut dengan ashabul ahwa lagi. Tapi kalau sudah taklid buta yang seperti tadi, tidak bisa menerima kebenaran, hanya mengikuti bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana, hanya kami ikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang kami, itulah masuk orang. Nampak? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, sebab Allah mencela orang-orang yang berbuat ta'assub ini. Ya, Allah mencela ini. Jadi Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan di sini sehingga uzur menjadi sempit bagi para pelaku taklid. Tapi memang taklid yang taklid buta yang tadi. Adapun taklid karena memang tidak bisa diinya orang belum belajarnya itu beda. Sebelum itu kan dah kita sebutkan ada 6 kaedah tentang taklid. Baik, saya tidak bahas itu sekarang. Dan apa ya? Dalam surah Az-Zukhruf Allah juga menyebutkan demikian. Berarti kalau dah masuk seperti ta'assub yang tadi itu, itu la sahibul ahwa. Terbayang? Barakallahu fiikum. Itulah bahaya menolak kebenaran. Baik. Saya kira azan dulu. Barakallahu. Sudah masuk azan. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Untuk memperjelas permasalahan tentang ini, kayaknya saya perlu menyampaikan ulang lagi tentang kaidah taklid ini. Ingat, tadi sudah saya sebutkan, asal dalam agama ini adalah ittiba'. Kita ikuti satu pendapat, kita tahu dalilnya. Dilarang kita taklid, mengikuti satu pendapat, dan kita tidak tahu dari mana dalilnya. Bolehkah taklid? Boleh. Dengan catatan ada 6 kaedah. 1, ini penting. Tidak boleh taklid kecuali kepada ulama ahlus sunnah. Jelas, saya tidak perpanjang. Kedua, tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui bahwa ucapan atau pendapat yang diikutinya salah atau bertentangan dengan dalil. Kedua. 3. Di dalam kaidah taklid, kita mesti meyakini bolehnya untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat lain karena dasar ilmu dan hujjah, bukan karena atau berlandaskan hawa nafsu. Jadi bolehnya berpindah dari satu pendapat kepada pendapat lain karena dasar ilmu, bukan dasar hawa nafsu. 4. Tidak boleh meyakini bahwa orang yang kita ikuti, buya, kiai, itu guru, alim yang kita ikuti itu maksum dari kesalahan, bebas dari kesalahan. Tidak, pasti ada salah. Rasul sudah menyebutkan idza hakamal hakim fajtahada falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad, betul dia dapat 2 pahala. Apabila dia tersalah, maka dia dapat 1 pahala. Itu menunjukkan dia sudah berijtihad, berjuang, dan betul dia dapat 2 pahala. Di sini juga Nabi menjelaskan apabila dia tersalah,
Kan jelas berarti ada seorang hakim atau alim yang salah. Dan untuk dia tetap dapat pahala dalam ijtihadnya. Karena dia sudah bersungguh-sungguh berjuang. Namun tidak ada nas yang menyuruh kita untuk mengikuti pendapat yang salah. Bisa dipahami? Yang kelima, tidak boleh mewajibkan kepada pendapat, tidak boleh mewajibkan kepada suatu mazhab dari 4 mazhab atau yang lainnya, atau mewajibkan kepada seorang imam. Karena sesungguhnya para ulama mazhab dan para imam itu mewajibkan kita untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Namun kenapa boleh belajar mazhab? Hanya untuk atau agar kita memahami dengan cara yang diajarkan oleh mereka para ulama itu. Dan 5. Yang keenam, wala dan bara, loyalitas, kecintaan dan kebencian tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab atau kepada orang yang diikuti. Kalau tidak tak sini, tidak asal, malah maksudnya, isandanya. Atau tidak, kalau tidak sama mazhab Jawa, tidak. Padahal itu mazhab fikih. 6 inilah keedah. 6 inilah di antara keedah dalam taklid. Itu boleh untuk orang-orang awam. Maka orang-orang yang menjalankan seperti ini itu tidak disebut ashabul ahwa. Bisa dipahami? Tapi apabila datang dalil dengan jelas, disampaikan dengan tegas, bertentangan dengan pendapat itu dengan dalil tadi, tetap ngotot, tetap tidak apa? Tidak meyakini Quran dan Sunnah, maka di situ dia sudah bertentangan dengan firman Allah, baik dalam surah Al-Baqarah tentang celaan terhadap orang yang taklid, atau dalam surah Zukhruf celaan terhadap taklid. Maka di situ letaknya dia menjadi apa? Ashabul ahwa. Bisa dipahami? Tapi kadang memang tak tontu dehnya orang. Itu nak aku awak. Makanya Ibn mengatakan inna hadzal asra rifqah. Karena sesungguhnya zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Karena orang berada dalam kejahilan, dia tak tontu dehnya tu nak ngapo awak. Tak tontu nah. Itu dia. Aku cara supaya tontu dehnya. Memberitahu tu pun elok. Nah tu tak makan dehnya orang. Cuba lagi tahu kau dia ambil campaan kenya. Tak akan makan dehnya orang. Sedang tempe tak makan, tak perlu kita tahu untuk campaan untuk itunya kan. Tapi cuba lagi elok. Makan tahu lubang, mak tahu. Ayolah, mak yangnya. Seperti itu pula cara kita memberi ilmu pada orang lain. Baik. Ikhwati fillah. Kan dulunya kan? Jadi pengikut hawa nafsu itu memang hawa nafsu yang dikemukakannya. Pengikut hawa nafsu itu mendahulukan hawa nafsunya ketimbang dalil. Nah itu tak elok maksudnya itu beraninya. Itu bahaya. Atau pengikut hawa nafsu itu mendahulukan akal ketimbang dalil. Makanya kata para ulama, orang itu keluar dari ahlus sunnah atau pengikut hawa nafsu itu apabila dia menyelisih prinsip-prinsip umum. Di antara prinsip umum ahlus sunnah itu adalah mendahulukan Al-Quran, nas daripada akal, naqal daripada akal, mendahulukan dalil Quran dan sunnah. Tapi
kalau ada sebagian golongan atau orang yang mendahulukan akal ketimbang nas, maka di situ dia ashabul ahwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyebutkan bid'ah yang dijadikan atau bid'ah yang menjadikan seseorang menjadi ahli bid'ah itu, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa, menjadikan seorang ahli ahwa itu adalah mashtahara inda ahli ilmi bis sunnah mukhalafatuha lil kitab was sunnah kal bid'atil khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah. Ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau, bid'ah yang menjadikan seorang sebagai pengikut ahlul ahwa adalah yang populer di kalangan ahli ilmu sunnah, yaitu yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, seperti golongan bid'ahnya kaum khawarij, bid'ahnya kaum rawafid, bid'ahnya kaum qadariyah, bid'ahnya kaum murji'ah. Di sini ada 4 yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu termasuk usul firaq tadi, itu induk ongkang atau dendengkot golongan-golongan yang sesat tadi. Siapa-siapa juga ngiko mano keterangan yang salah. Ikhwati fillah, ini perlu kita pahami. Karena memang kita hidup di zaman fitnah. Ilmu itu rancu, pemahaman itu keliru. Maka kita perlu memahami bagaimana betul yang ahlul ahwa ini. Berarti kalau seperti itu, ahlul ahwa adalah orang yang dalam agamanya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi berdasarkan hawa nafsu mereka. Apabila kita lihat dalam Al-Quran, maka kita dapati ciri-ciri pengikut hawa nafsu. Mereka diantaranya hawa nafsunya selalu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tercelanya ciri pengikut hawa nafsu ini karena Allah mencela itu. Kemudian ciri-ciri mereka juga mengadakan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan kitab dan sunnah. Ini disebutkan di antara disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Kemudian beliau membawakan di dalam kitabnya ini, ya, penjelasan-penjelasan yang sangat panjang. Di antara yang disebutkan oleh beliau ciri-ciri pengikut ahlul bid'ah itu. Ada ciri-ciri mereka. Kalau tidak, sebelum kita masuk kepada siapa orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah, ini yang penting kayaknya atau perlu bagi kita orang awam atau kita yang pemula, ciri-ciri ahlul bid'ah itu apa? Di antara ciri-ciri mereka, satu, perpecahan. Tidak berpecah atau perpecahan mereka banyak. Kan Allah Ta'ala sudah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 105 itu, jangan kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jadi ciri-ciri al-bid'ah, mereka ingin bercerai-berai. Dan cerai-berai itu juga ciri-cirinya orang-orang Yahudi. Tahsabu jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu padahal mereka sebenarnya bercerai-berai juga. Di antara bentuk bercerai-berai itu banyak membuat kelompok-kelompok. Banyak membuat kelompok-kelompok. Dan memang sunnah itu yang menyatukan. Bid'ah itu yang menimbulkan perselisihan. Bid'ah itu yang akan menimbulkan perselisihan. Sebab bid'ah itu sumbernya bukan dalil. Berarti dalil satu porosnya Nabi. Bid'ah
Sumbernya apa? Hawa nafsu. Akal. Nafsu siapa yang diikuti? Akal siapa yang diikuti? Maka akan banyak cabang dan perpecahannya. Sebab sumbernya hawa nafsu yang diikuti. Sehingga banyak. Bahkan semakin orangnya cerdas, tapi ilmunya kurang, ilmu sunnahnya kurang, namun dia cerdas, semakin kreatif membuat bid'ah. Beko kan azan misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang sesuai dengan sunnahnya, artinya lafaz azannya. Beko dek nyoco dia suara elok dihantam menjelang salat di lobby dulu, assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum. Bekon najak suwi lo mak cengkok. Itu dari Nabi atau dari siapa? Itu kan dasarnya bukan sunnah. Berarti nanti akan menimbulkan perbedaan-perbedaan di setiap masjid yang ada. Kan jelas kan? Iya Allah biadanya ada nomor, bosan dan niat. Makanya, tapi kok ada yang mendongeng kayak ceramah pokok kini kok aja. Kok ada bapak-bapak mungkin dek kekurangan ilmu anggo yang mengetahui adanya satu hadis. Dianjurkan membaca yang seperti saya baca tadi sebelum azan, tolong sampaikan ke saya. Nanti saya hadiahkan satu huruf dari hadis itu, insya Allah tanda terima kasih 10.000 per hurufnya. Kurang nggak? Kok kurang bertambah? Tapi kok ada kan tuh kan boleh terima kasih aja kan? Insya Allah kan mantap ya. Ya nanti meralat lagi. Tapi kok ndak ada? Dauni mata cukup katanya. Cukupkan apa yang kutinggalkan buat kalian. Kalau dijawab, kan dua namanya. Pertanyaannya, kalau memang itu baik, Nabi tahu enggak? Kalau jawabannya Nabi tidak tahu, berarti Nabi masih ada yang kurang yang belum disampaikannya. Padahal Nabi sudah menyebutkan apapun yang akan masukkan kalian ke dalam surga, yang menjauhkan ke dalam neraka sudah kusampaikan. Agamanya sudah sempurna, baru Nabi diwafatkan. Sudah sempurna disampaikan Nabi. Kan jadinya kan? Makanya nanti itu contohnya saja. Amalan itu akan membuat perpecahan dan perbedaan. Ciri ahlul bid'ah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ahlul bid'ah mengikuti hawa nafsu. Yang pertama tadi apa? Ciri-cirinya perpecahan. Ya. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Ini dah jelas. Sehingga disebut dengan ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Apunan keloma. Apunan keloma itu kadang apunan sendiri juga akal. Tak masuk dak sendiri. Tak masuk akal. Ini orang kalau tak masuk akalnya tak pahamnya. Yang ketiga, mengikuti hal-hal yang mutasyabihat namanya. Apa itu? Hal-hal yang tidak jelas. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan seperti dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, ciri-ciri orang-orang ahlul bid'ah itu condong kepada kesesatan. Mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil. Apa itu ayat yang mutasyabihat, yang masih samar-samar? Tidak diketahui secara pasti maknanya, bahkan sebagiannya tidak diketahui kecuali oleh ahli ilmu, kecuali oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak menyerahkan kepada makna yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Mereka mencari-cari takwilnya, mencari-cari tafsirannya untuk menimbulkan fitnah. Makanya
Di dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa ketika turunnya firman Allah dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7, apa kata beliau, kata Rasulullah SAW, dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepada. Di antara isinya ada yang muhkamat, yang jelas, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan ada yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwil, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya datang dari sisi Rabb kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Apa kata Aisyah? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Maka jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti semua yang samar-samar yang tadi, maka mereka adalah orang yang disebutkan namanya oleh Allah, waspadalah dari mereka. Jadi mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, apa-apa saja ayat yang mutasyabihat, tidak perlu kita detilkan sekarang. Dan yang kadang mereka mencari-cari takwil ayat-ayat itu, nanti digalinya seperti orang-orang ahli kalam itu, nanti diperbincangkan ayat-ayat Allah ini, padahal Allah dan Rasul tidak pernah memperbincangkan panjang-panjang lebar. Makanya disebut mereka ahli kalam. Kalam mereka panjang-panjang terhadap ayat Allah yang Allah sendiri tak panjang menjelaskan kepada kita. Sikap ahlus sunnah cukup menerima dari Allah dan Rasulnya. Sikap ahlul kalam, kalam mereka panjang-panjang membahas kalam Allah, tidak berdasarkan ilmu, akhirnya jadi ahlu kalam. Kalam memang. Ciri yang keempat, mempertentangkan sunnah dengan Al-Quran. Jadi Quran dengan sunnah itu mereka pertentangkan. Bahkan di antara mereka mengatakan kita cukup mengamalkan Al-Quran saja. Kalau apa-apa mungkin tidak jumpa. Cuman aku dulu pernah ngaji sama golongan itu. Memang Al-Quran aja kita cukup Al-Qurannya. Tak perlu hadis-hadis, tak perlu. Tak perlu. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, la yushikur rajulu muttaki'an ala arikati yuhaddith bihadithi fayaqul, nanti akan datang seorang bersandar di antara ranjangnya lalu disampaikannya hadisku, maka dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullahi ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Kata dia, di antara kami dan di antara kamu semua kitabullah. Apa yang kita temukan di dalamnya dari sesuatu yang halal kita halalkan, atau sesuatu yang haram kita haramkan. Wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu. Ala wa inna ma harramallahu rasuluhu fa huwa mithlu ma harramallahu. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Allah oleh Rasul, maka dia sama dengan apa yang diharamkan Allah. Itu perkataan Rasul. Jadi apa yang diharamkan Rasul itu sama. Berarti Allah yang mengharamkan. Tetapi mereka menolak ucapan Rasul dengan mempertentangkan ucapan Rasul itu dengan Al-Quran. Tak perlu hadisnya, awak perlu Quran aja. Tapi akhirnya mereka menyebut Ahlus Sunnah juga. Kenapa? Makanya kenapa kita perlu menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa tidak cukup Ahlul Islam saja? Ya kalau begitu, kenapa sebut aja Ahlul Quran aja? Kenapa perlu Quran dan Sunnah? Karena memang Sunnah itu adalah menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Quran, dan Rasul sendiri menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Sunnahnya. Jadi di antara bentuk penolakan terhadap Sunnah mempertentangkan Sunnah dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, yang kelima, ciri-ciri ahlul bid'ah itu kebencian mereka pada pengikut asar. Mereka benci. Bahkan
Sampai disebutkan oleh Ahmad bin Sinan Al-Qattan, tidak ada di dunia ini pelaku bid'ah melainkan dia membenci ahlul hadis. Masalahnya mereka itu ahlul hadas, makanya mereka benci kepada ahlul hadis. Itu dia masalahnya. Tapi Ustaz, dia ahlul hadis juga. Betul, dia ahlul hadis. Tapi karena isi pemikirannya hadas, wadahnya tu sudah kotor, maka kalaupun air aqua yang dituangkan ke dalamnya juga lodah. Lihat tu lodah, kotor. Maka yang paling penting tu wadahnya tu dulu betul-betul berdasarkan sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Itu dia. Walaupun sebanyak apapun dimasukkan air nanti, tapi wadah dia tu sudah kotor alias hadas. Ya. Ketika dituangkan nanti lagi ya hadas juga yang keluar. Walaupun terlihat baik. Situ yang jadi masalah. Barakallahu fiikum. Jadi mereka benci kepada ahli hadis. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan tanda pelaku bid'ah adalah menghujat ahli athar, dan tanda orang ateisme mereka adalah penamaan mereka bahwa Ahlus Sunnah itu suatu yang remeh karena mereka hendak menggugurkan athar. Jadi mereka menghujat ahli athar. Nah itu apa kaji-kaji kulit kajinya ndak paham nanya. Apa nan jole-jole kajinya. Itu tu. Berarti kalau cunda itu inyo tak jole kaji. La ilaha illallah. Baik, keenam disebutkan oleh Syekh melontarkan berbagai gelar dan julukan kepada ahli sunnah. Macam-macam. Makanya Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan ciri-ciri Jahmiyah adalah memberi julukan Ahlus Sunnah dengan musyabbihah. Begini, musyabbihah itu orang yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Ketika Ahlus Sunnah menyatakan Allah beristiwa di atas arasy, Ahlus Sunnah kan meyakini bahwa istiwanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan makhluk, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa ta'yid, tanpa ta'wil. Bagaimana tak tahu awak? Sebab kita mengimani Allah, meyakini Allah sebagaimana Allah mengabarkan dan Rasulnya mengabarkan tentang keberadaan Allah. Sebatas itu. Tapi akhirnya nanti Jahmiyah menjuluki kita sebagai Ahlus Sunnah itu musyabbihan. Orang itu masa Allah duduk di atasnya. Padahal Ahlus Sunnah tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya ingat aja ciri-cirinya tadi. Itu bahayanya. Demikian juga orang-orang Qadariyah menamai ahli asar dengan mujbarah namanya. Karena orang-orang Qadariyah itu ya nanti akan ada pembahasan ini di dalam usul firaq tadi, insyaallah. Ini tidak sempat. Tadi sengaja saya ini pertemuannya akan datang, insyaallah. Nah, itu ciri-cirinya. Bahkan nanti akan digelari Ahlus Sunnah itu dengan gelar-gelar seperti Wahabi, bahkan Wahabi produk Yahudi. Kalau memang, makanya di antara ungkapan para ulama yang paling indah adalah in kana tabi'u Ahmad Wahabi fa anta mukirru bi annani Wahabi. Sekiranya pengikut Nabi Muhammad, pengikut setia Nabi Muhammad itu disebut Wahabi, maka saya proklamirkan diri saya adalah Wahabi sejati. Selesai. Baik. Padahal sebenarnya mereka juga menamakan diri mereka, tidak lepas mereka dari penamaan. Namun akhirnya Allah alamatkan untuk Ahlus Sunnah dengan nama yang baik, Wahhabi. Itu nisbat kepada nama Allah, Wahhab. Padahal namanya yang disekelanya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kan? Nah, seharusnya Muhammadiyun itu. Ini tidak gelar dengan Wahhabi. Nisbatnya betul, nisbat pengikut ajaran Allah, Wahhab.
Ah, akhirnya selamat lagi. Mereka membuat makar, Allah punya makar Allah lah yang lebih baik. 7. Ciri-ciri ada bid'ah adalah mereka menolak bersandar kepada madhab salaf. Bersandar kepada madhab salaf. Jadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud adalah kelompok-kelompok masyhur menurut kalangan Ahlussunnah, yang pada umumnya pelaku bid'ah tidak mau menyandarkan diri kepada salaf. Tetapi kebanyakan mereka kelompok bid'ah yang masyhur adalah Rafidah, sehingga orang-orang awam tidak mengetahui di antara syiar-syiar berbagai macam bid'ah selain Rafidah. Jadi begini, khulasatul kalam, mereka tidak mau menyandarkan diri mereka kepada mazhab salaf. Bahkan mereka mencela generasi salaf. Mereka mengatakan salaf aslam, katanya. Orang salaf itu menyerahkan diri. Wal khalaf a'lam wa ahkam. Adapun generasi khalaf, generasi belakangan, itu lebih berilmu dan lebih mengetahui hukumnya. La ilaha illallah. Padahal menurut Ahlussunnah, as-salaf a'lam, ahkam wa aslam. Salaf itu orang yang paling berilmu, yang paling mengetahui hukum, yang paling berserah diri kepada Allah. Bagaimana pula ceritanya generasi khalaf, generasi belakangan tidak berserah diri kepada petunjuk Allah dan Nabi, lebih berilmu dari mereka. La ilaha illallah. Dari mana dapat ilmunya? Tapi begitulah celaan yang ada. Padahal, kalau Nabi menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi atau salaf tuh memang berbeda betul. Ya, kalau Ahlussunnah memang mengikuti sunnah, tapi mereka katanya tidak mau disebut ahlul bid'ah. Mereka mau disebut juga dengan Ahlussunnah, tapi kenyataannya mereka berbuat bid'ah. Namun tidak mau mereka disebut bid'ah, mereka itu bid'ah dolalah. Akhirnya dibuatlah bid'ah hasanah. Kan? Namun mereka tidak mau juga menisbatkan diri menjadi ahlul bid'ahil hasanah. Kan tidak ada. Mereka tetap menyebut ahlul sunnah wal jamaah. Namun amalannya bid'ah hasanah. Kalau konsekuen dengan ucapannya, sebut saja ahlul bid'ahil hasanah. Boleh sebut jalan bid'ah Ahlussunnah wal jamaah, amalan bid'ah hasanah. Yang konsekuen lah mas. Leyo-iyo je lah cuh. Kalau memang bid'ah hasanah, memang lo maksum membuatnya, jangan sebut Ahlussunnah wal jamaah. Sebut saya ahlul bid'ahil hasanah. Kan jeleknya kan? Itulah kontradiksi yang ada. Bagi Ahlussunnah terang seterang-terangnya. Barakallahu fikum. Ciri yang ke-8, ini yang terakhir disebutkan di sini oleh Syekh. Yang ke-8 itu, di antara tanda pelaku bid'ah adalah mengkafirkan orang yang bertentangan dengan mereka tanpa dalil. Nah, ini luar biasa. Serampangan mereka dalam mengkafirkan. Ahlussunnah tidak. Bahkan ya, pengkajian tentang akidah itu kan ada 9 bab. Pengkajian tentang akidah itu. Ada kajian saya di tempat dulu sana namanya pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah saya sampaikan bahwa pengkajian di dalam masalah akidah itu ada 9 bab. Di antara bab yang terpenting yang dikaji secara serius oleh Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ilmu akidah adalah bab takfir, pengkafiran. Jadi tidak sembarangan Ahlussunnah di dalam masalah ini. Kan yang 9 itu pertama tauhid dan syirik, 2 iman dan kufur, 3 takfir, 4 arkanul iman, 5
asma wal ahkam, 6 al-bara wal bara, al-wala wal bara, al-milal wal nihal, al-bait was sahabah, ahkam diyar. Yang ketiga itu takfir. Apa itu takfir? Tidak sembarangan, ada dhawabitnya. Jadi Ahlussunnah berpegang di situ. Nah, jadi ada orang yang mungkin dia begini, nanti ucapannya ucapan kufur, tapi tidak serta-merta langsung dikafirkan. Mungkin dia tidak tahu maknanya, atau dia tidak tahu bahwa itu haram, atau hilang akalnya, maka Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang yang seperti itu. Contohnya, tidak tahu tu dia tu nak aku awak. Baik. Jadi ahlul bid'ah serta-merta mudah mengkafirkan. Barakallahu fikum. Saya kira malam ini cukup sampai di sini. Kita masih dalam kategori definisi ahlul ahwa wal bid'ah. Jadi tadi ahlul ahwa ini terlalu cepat saya membawanya ke ciri-ciri ahlul bid'ah. Tapi karena rasanya tentang qadariyah, murji'ah perlu memang waktu juga, maka saya langsung pindah ke ciri-ciri ahlul bid'ah yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahaili di sini. Berarti masih sambung dari pembahasan bid'ah sebelumnya. Namun pembahasan bulan yang akan datang kita kembali lagi kepada tentang usulul firaq tadi. Nah, sebab ini penting agar kita tidak gebyah-uyah menilai orang sebagai ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Insyaallah taala khulasatul kalam, Ahlussunnah tidak gebyah-uyah. Walaupun ciri-ciri ahlul bid'ah ada pada dirinya, Ahlussunnah pun masih memiliki kaedah-kaedah tidak serampangan menetapkan orang sebagai ahlul ahwa wal bid'ah. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kita kaji pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya selalu untuk terus belajar agama Allah, manhaj dan akidah yang sahih ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi